Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Septuaginta ini itu diambil, direvisi, diedit, dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi secara leluhur dan dicocokkan dengan Bible Perjanjian Baru. Satu klop dia. Jadi Septuaginta yang dipakai oleh orang Kristen hari ini menjadi bahasa Indonesia itu bukan lagi terjemahan dari kitab Tanakh. Makanya orang Yahudi, kalau orang Kristen mau mencari benang merahnya, ambil sekarang perjanjian lama Anda, kemudian ambil kitabnya orang Yahudi, kitab orang Yahudi ini Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2025 ini, pasti bertentangan besar. Karena dasar pijakan perjanjian lamanya Indonesia itu bukan dari kitab Tanakh, tapi dari kitab Septuaginta ke bahasa Yunani, Septuaginta, bahasa Greek, kemudian bahasa Belanda, itu singkatnya, lalu Belanda ke Indonesia. Bukan dari kitabnya Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui perjanjian lama itu adalah kitab Taurat atau kitab Tanakh. Kristen dibiarkan melenggang sendiri dengan polanya, dengan caranya, dengan prinsipnya, dengan keyakinannya. Yahudi dengan Yahudi. Seibarat kata saya kasih contoh. Umat Islam dengan Al-Quran ada terjemahannya. Kemudian di luar Islam ada orang mengambil terjemahan Al-Quran, mengedit, merevisi, lalu menjadikan terjemahan Al-Quran yang mereka ambil itu menjadi sebuah kitab. Sebuah kitab dengan konsep Tuhan yang berbeda, agama yang berbeda, prosesi ibadah yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, konsep ritual yang berbeda. Itulah yang dia mengambil terjemahan Al-Quran dan membuat sekte baru. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi beradab di dunia, di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang perlu saudara sahabat-sahabat Kristen yang masih mau tercerahkan dengan keadaan fakta real secara histori supaya mengetahui hal ini. Kemudian sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai konsep bahwa Kristen itu berakar dari Yahudi, mungkin maksudnya adalah pendiri-pendiri agama Kristen atau tokoh-tokoh mula, bapak-bapak gereja awal mula, itu menceritakan orang per orang dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel, kitabnya Bani Israel dengan Tuhannya. Sehingga dikatakan berakar. Tapi secara konsep akidah, itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang Yahudi. Tak ada sama sekali hubungannya. Nah, sedangkan, jangankan kemudian agama Kristen, Yesus aja ditolak. Justru dari penolakan orang Yahudi terhadap Yesus inilah melahirkan agama Kristen. Nah, jadi saudara, ini saya bercerita sesuai dengan keadaan yang ya memang demikian adanya. Sampai hari ini orang Kristen, orang Yahudi tidak bisa dikatakan satu akidah, tidak bisa dikatakan sebagai satu ikatan dalam kepercayaan, tidak bisa dikatakan satu kitab, tidak bisa dikatakan satu Tuhan. Semuanya berbeda. Jangankan orang Yahudi masa sekarang, antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Kristen hari ini, itu bertentangan 180 derajat. Saya kira begitu dari saya, silakan. Oke, saya yang tanggapi Bang ya. Silakan. Ya, tadi saya belum menanggapi untuk
narasi abang yang pertama. Berarti ini Bang Zuma, tadi abang sudah mengatakan ya, sepakat ya bahwa kata Allah sudah lebih dahulu ada sebelum Islam ada. Sepakat bang ya untuk itu ya? Ya, betul. Oke, ya. Dan kata Allah ini sudah dipakai, sudah digunakan oleh Arab pagan sebelum Kristen ada dan sebelum Arab ada. Ya toh? Ya. Itu kita sepakat. Atau tadi ada yang menentang saya bahwa kata Allah itu memang adalah beberapa orang sudah lumayan juga dari saudara Muslim juga yang mengatakan bahwa kata Allah itu Al-Quran muncul, maka disitulah dimulai diperkenalkan oleh nabinya orang abang kata Allah. Dan supaya ini menjadi pengetahuan juga buat yang lain juga bahwa kata Allah itu sudah lebih dahulu ada sebelum kekristenan, bahkan sebelum Islam juga itu sudah ada, dan itu menunjuk kepada sesembahan kepada orang-orang pagan di masa itu. Terus tadi abang katakan bahwa mereka sudah tahu bahwa itu memang adalah nama-nama Allah. Dari mana mereka tahu nama Allah, sementara mereka saja orang-orang pagan di masa itu mereka masih menyembah berhala kan, menyembah bulan, bintang dan lainnya. Itu yang saya pahami ya. Kemudian untuk narasi yang kedua, tadi abang mengatakan bahwa Yahudi tidak pernah mengenal Yesus itu siapa, dan mereka juga tidak menerima bahwa Tuhan itu beranak, sehingga tadi abang mengatakan bahwa sebenarnya iman kekristenan itu tidak berakar dari Yahudi. Jadi kesannya seolah-olah kita kayak apa ya, kayak mencomot-comot saja, mencomot-comot kitab Yahudi. Oke, jadi yang harus abang pahami bahwa Yesus sendiri itu orang Yahudi. Para murid, Paulus yang menyebarkan Injil, mereka ini orang Yahudi. Jadi kalau abang katakan tidak berakar dari Yahudi, itu jelas Anda sangat-sangat keliru. Karena yang menyebarkan Injil ini sampai keluar dari tanah Israel pun, itu adalah orang-orang Yahudi juga. Yesus dan para murid ini kan orang-orang Yahudi, termasuk juga tokoh yang ternama Paulus, dia juga orang Yahudi. Jadi jangan dikatakan tidak berakar. Jadi seperti Paulus, dia ini tadinya orang Farisi yang sangat taat, dan dia paham benar iman keyahudian itu. Ya karena itu dia awal mulanya itu berusaha untuk membunuh para murid karena dianggap mereka ini penyesat. Yesus itu juga adalah tokoh agama yang disesatkan oleh Yesus kan. Tetapi pada akhirnya singkat kata kemudian dia bertobat dan dia malah menjadi penginjil juga. Jadi itu sangat keliru. Jelas bahwa kekristenan itu datang dari tengah-tengah Yahudi. Hanya saja banyak orang Yahudi yang tidak menerima keimanan itu, ketuhanan daripada Yesus sampai saat ini. Dan itu memang sudah dikatakan, Yesus juga sudah membuat perumpamaan akan hal itu. Seperti ada perumpamaan pesta perkawinan. Jadi diundang, jadi orang-orang yang pertama yang diundang ini mereka nggak datang. Tetapi pada akhirnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan raja ini, mereka yang datang ke pesta perjamuan ini dan mereka ikut di dalam pesta itu. Ya, itu mengartikan bahwa memang harusnya keselamatan itu kan datang dari Yahudi. Harusnya mereka bisa menerima keselamatan, tapi karena mereka menolak, pada akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah yang terjadi sekarang di seluruh dunia. Datang dari tengah-tengah Yahudi, malah orang-orang Yahudi itu tidak menerima undangan keselamatan itu. Tetapi bangsa-bangsa lain, makanya mayoritas kekristenan itu ada di bangsa-bangsa lain, bukan di bangsa Yahudi. Jumlah mereka sangat minim, tetapi keimanan Kristen itu lahir dari tengah-tengah bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya, dia sendiri adalah firman yang hidup itu Yesus beserta dengan para murid. Dan mereka ini juga adalah orang-orang Yahudi juga yang sebelum Yesus datang, orang-orang tuanya sudah menggunakan kitab Perjanjian Lama. Mereka sudah menggunakan Taurat, mereka sudah menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelas itu akarnya jelas dari keyahudian. Seperti itu. Dan justru saya ingin Bang Zuma saya ingin menjawab, sedangkan keimanan abang sendiri, Islam sendiri, kalau abang tadi sudah coba bernama narasikan, menyimpulkan sendiri bahwa kekristenan itu bukan berakar dari Yahudi. Sekarang saya mau tanya abang sendiri, ketika keimanan abang mempercayai nabi-nabi datang dari Yahudi, sementara Muhammad sendiri adalah orang Arab, sebenarnya ini akar daripada keimanan Islam ini datang dari mana? Apakah murni dari Arab atau murni dari Israel atau dari orang Yahudi? Silakan bang. Ya, baik. Ini saya ibarat kata saya sebagai orang Indonesia. Dan saya percaya ada presiden yang bertugas memimpin Amerika, memimpin Cina. Saya percaya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara pada tempatnya. Itu iman saya, itu kepercayaan saya. Sama seperti ketika saya Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Tuh, kami beriman.
Kami percaya, tetapi tidak menjadikan diri kami kemudian mengatakan saya adalah Yahudi, rohani. Saya adalah Israel rohani. Enggak. Karena saya nggak bisa nyamar seperti domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Mereka yang digelari domba hanya yang punya keturunan darah Yakub saja. Kami nggak mau menyamar domba. Kami nggak mau. Kami nggak mau nyamar Yahudi atau Bani Israel atau Bani Yakub. Kami mendudukkan yang hak itu hak, batil-batil. Nah, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda berakar, saya katakan betul, tapi konsepnya tidak berakal dan tidak berasal dari Yahudi. Betul. Yahudi itu punya konsep tauhid. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Islam punya konsep. Kul huwallahu ahad. Kami punya konsep. Sedangkan kalian punya konsep. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di langit, Bapa, Firman, dan Roh. Berbeda kita. Makanya saya katakan, mungkin kalian itu mengatakan berakar dari akar konsepnya, akarnya Kristen itu dari Yahudi. Mungkin, tetapi konsepnya bukan dari Yahudi. Saya katakan tadi di Antioquia, Turki, pertama kali konsep kekristenan itu dibangun. Tak ada orang Yahudi menyembah 3 pribadi Tuhan, karena Tuhan itu cuma memiliki satu hakikat. Tidak berbilang, tidak terbagi, dan seterusnya. Sama seperti kami umat Islam. Makanya di Islam itu diajarkan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami tidak beriman kepada hal yang di luar daripada konsep itu. Kami hanya beriman, tapi prosesi cara ibadah kami tidak sama seperti mereka. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama mereka sembah. Amin. Berbeda dengan saudara Kristen. Kristen itu konsepnya berbeda, namun akarnya bolehlah kita katakan dari Yudaism. Kenapa dari Yudaism? Karena mengambil terjemahan kitab Anak, kemudian menceritakan tentang Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Daud, Salomo. Bisa kita jadikan sebagai akar. Tapi ingat, Bung, celakanya itu di mana? Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel, hati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang harus Anda waspadai. Ternyata ada Yesus palsu yang berakar dari ajaran Yudaism yang mengajarkan kemudian manusia untuk mempertuhankan dirinya. Di mana itu? Ketika dia keluar dari kubur, dia membisikkan orang-orang pilihan dengan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan lagi Yudaism. Tapi itu adalah makhluk yang keluar dari kubur yang menginginkan dirinya disembah sama seperti Tuhan yang ada di langit. Demikian. Silakan mungkin dari Akhi Billy ada yang ingin disampaikan dalam hal ini sebelum dialihkan ke saudara Kristen. Silakan Akhi. Beliau ini adalah dari Yudaism ya, teman-teman. Iya, halo, salam. Kebetulan saya lagi sekolahan, jadi nggak apa-apa lah, kembali nunggu. Jadi tokoh di balik kekristenan ini bukan Yesus, tapi Paulus sebenarnya. Tapi Paulus yang menyatakan dirinya adalah murid Rabban Gamaliel disangka oleh sejarah bahwa Rabi Gamaliel tahun 80 setelah gurunya Rabi Yohanan bin Zakkai mangkat meninggal, dia gantinya. Ngapain dia? Dia mengabarkan oral Torah dalam bentuk Mishnah kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, di waktu yang sama Paulus juga sama mengajarkan ajaran yang baru di sinagog orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka berpikir, dari mana ini ajaran? Tidak ada di dalam Taurat. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Maka Paulus dan kroni-kroninya, ya, para misionaris itu dikeluarkan dari keanggotaan Yahudi. Memang Kristen itu lahir dari rahim Yahudi. Memang. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka percaya bahwa Yeshua itu Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang Yahudi memerlukan seorang figur pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Tapi nyatanya gagal. Tidak bisa dibebaskan, malah terbuang sampai dengan sekarang. Terus dibuatkan sebuah berkat kutuk yang dibacakan oleh orang Yahudi sehari 3 kali. Artinya apa? Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka direndah serendah-rendahnya. Itu diberikan oleh seorang rabi besar pada zaman itu tahun 80, Rabi Yohanan bin Zakkai. Jadi memang Kristen itu lahir dari sebuah kemurtatan ya dari sekte Yahudi pada waktu itu. Memang demikian. Pada waktu itu mereka merindukan sosok sekali lagi pahlawan Mesias, tapi nyatanya gagal Mesias itu. Demikianlah teman-teman. Lanjut. Iya, saya tanggapi dulu pertama Juta Jiper ya. Ya, jadi kalau tadi Abang mengatakan bahwa Kristenan lahir itu datang dari Paulus, artinya Anda mengatakan bahwa penyesatan itu datang dari Paulus. Oke, menurut saya kita diskusi itu memang
kita harus bisa menerima ya setiap pernyataan orang dan kita coba gali kebenarannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari Paulus, Paulus sebagai biang keroknya yang menyesatkan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Bang Juta Jiper, ini Thomas yang merupakan murid pengikut Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, itu ada di Yohanes 20:28. Thomas dia nggak percaya ketika awal mula Yesus menampakkan diri para murid, dia tidak ada. Kemudian para murid, teman-temannya mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah hidup. Tapi Thomas tidak percaya, dan pada akhirnya satu waktu Yesus menampakkan diri kepadanya. Barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas mengatakan itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, fokus kepada Kristen. Kapan sih kata Kristen muncul dalam kitab kalian? Apakah zaman Yesus? Tidak. Apakah Matius, Markus, Lukas? Tidak. Kitab Kristen, kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul. Di mana tuh? Di Antioquia. Kalau nggak salah. Ya, jadi zaman itu tidak ada Kristen. Yesus seorang Yahudi, beragama Yahudi, disunat pada hari ke-8, pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Semua hal-hal dari kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, menurut narasi PB itu yang seorang beragama Yahudi dan bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang Paulus yang bawa Kristen, karena secara tekstual bisa kita buktikan kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul, di jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya siapa? Artinya apa? Paulus lah yang membawa atau mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Lanjut. Oke, itu sahih. Oke. Terkait yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, itu nggak ada masalah. Karena di dalam kekristenan itu bukan berbicara bagaimana supaya kita menyebarkan agama Kristen, bukan. Tetapi permintaan dari kalian menyebarkan agama Kristen kok di jalan kalian di Monas kalian mengabarkan Yesus. Orang udah punya agama kalian kasih beras, sembako, minyak goreng, nggak boleh. Itu sudah beda nanti tema kita, Bang, kalau terkait dengan sembako. Itu sudah beda. Nanti dulu satu-satu kita bahas, Bang. Itu diskusi yang baik. Jadi kalau Anda berbicara bahwa Paulus yang menyebarkan ajaran Kristen, ingat ya, iman kekristenan, amanat daripada Yesus itu adalah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Hanya saja orang-orang di Antioquia memberikan nama komunitas ini loh, orang-orang yang membawa pengajaran daripada Yesus, itu disebutlah mereka ini sebagai Kristen. Kamu mau mengatakan kami Kristen kah, atau mau mengatakan domba Yesus atau apa-apa, itu nggak ada masalah buat kami. Karena esensi dari keimanan kami itu adalah percaya bahwa Allah, firman-Nya itu sudah datang dalam rupa manusia, sudah menebus dosa-dosa manusia. Berimanlah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan. Itu keimanan kan, bukan masalah penyebutan nama Kristen atau enggak. Kemudian tadi saya mau menanggapi Bang Zuma terkait narasi Abang tadi. Saya hanya mau menambahkan begini, Bang. Tadi saya belum mendapatkan jawaban. Begini dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa akar keimanan daripada pengikut daripada Yesus ini itu jelas datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sekalipun. Iya, tapi kalian yang murtad. Kalian murtad. Kenapa kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Nggak boleh. Begini, Bang. Abang nggak boleh mengklaim kita ini murtad atau diskusi keimanan nggak bisa seperti itu, Bang. Abang nggak boleh mengatakan murtad. Itu nggak bisa seperti itu. Tuhanmu ya, Yesus itu inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Allah Israel atau bukan? Jangan dulu. Kalau kamu bilang Yesus adalah inkarnasi dari Allah Israel, kamu blunder. Karena Allah Israel tidak pernah menjadi manusia. Tuhan bukan manusia. Nah, kalau kamu menganggap Allah Israel adalah inkarnasi daripada Yesus, kalian semua Kristen sedunia salah. Karena Allah Israel itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah manusia. Lois El Megazef, Tuhan itu bukan manusia. Kamu kan bernarasi seperti itu kan karena kamu kan bagian daripada golongan-golongan orang Yahudi yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Iya, Tuhan Yesus ketuhanannya gimana diangkat? Gimana, kapan dia menjadi Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan yang mana? Inkarnasi, saya ulangi. Yesus itu inkarnasi. Sabar, saya tanya. Yesus itu inkarnasi dari Tuhan yang mana? Ya kalau dalam keimanan kami ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini nggak masuk. Ini nggak masuk akal. Karena di dalam Taurat dikatakan Lo Israel Mikazeb, Tuhan itu bukan manusia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk dengan Allah Israel. Memang benar. Itu sebabnya saya berani mengatakan demikian. Karena Tuhan yang kalian sembah itu tidak sama dengan Tuhan Israel. Ya memang benar, Tuhan itu bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Tetapi dengan kedatangan Yesus firman dan dia adalah Tuhan. Kamu karena nggak paham konsep daripada bagaimana iman kekristenan mengakui bahwa firman daripada Allah itu sudah datang menjadi manusia. Kamu nggak paham konsep itu. Tapi bukankah iman keyahudian juga mengakui bahwa Mesias suatu saat akan datang? Benar tidak? Hanya saja yang menjadi permasalahannya dengan Tuhan, jangan ke Mesias, kamu pasti blunder ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa kasih tahu kepada saya akan bawa semua orang Israel menyembah Yesus saat ini juga. Tunjukkan di dalam kitab. Sabar dulu, kamu ngomong Mesias. Kamu ngomong Mesias. Tunjukkan di dalam tanah, tunjukkan dalam perjanjian lama bahwa ada nama Yesus.
Tunjukkan di dalam tanah bahwa nanti akan ada raja yang namanya Yesus. Tunjukkan. Sekarang saya juga nyembah Yesus nih. Kalau ada Yeshua akan datang menjadi raja, tunjukkan. Nanti saya akan kasih tahu kepada kamu identitas nama sang Mesias dengan jelas, tidak pakai perumpamaan. Ada namanya. Gak usah kamu menawar-nawari. Kalau saya bisa nunjukkan kamu akan menjadi Kristen. Lagian juga kalau kamu nggak dipilih, kau akan tetap bersesat. Jadi nggak usah lah kamu tunjukkan kepada saya bahwa Mesias itu Yesus menurut kitab Perjanjian Lama. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Kan kamu mengklaim Mesias, yang tahu Mesias orang Yahudi. Kenapa? Dari kita Kejadian, tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloh itu datang. Ya, oke. Sekarang tunjukin di dalam tanah atau Perjanjian Lama nama raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yeshua atau Yesus. Silakan. Nanti saya akan kasih tahu nama Mesias yang sebenarnya tertulis dalam nubuatan dan namanya. Silakan. Sampai sebelum penggenapan daripada nubuatan, memang tidak ada tertulis dalam kitab Taurat nama Yesus itu tadi. Oke, sekarang saya kasih Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, berarti tidak ada nama Yesus tertulis ya. Berarti tidak ada nama Yesus itu setelah akan mau kelahiran baru malaikat. Iya, artinya Yesus tidak ada di dalam Yesus. Iya. Kamu harus akui bahwa Yesus tidak ada dinubuatkan, namanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, betul? Bukan, Yesus tidak ada dinubuatkan. Nama kata Yesusnya tidak ada dituliskan ya karena memang. Oke, terima kasih pengakuannya bahwa tidak ada Yesus tertulis dalam Perjanjian Lama namanya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu sang Mesias yang tidak ada tertulis kan. Gini Bang, pertanyaanmu nggak ada faedahnya hanya karena kamu bertanya yang tidak ada tertulis. Kenapa saya bilang ada faedahnya? Saya akan kasih tahu kepada kamu langsung yang akan membuka matamu memahami kitab suci kami tentang nama sang Mesias, raja yang akan datang, ditulis namanya. Abdul Tasamilakem, David Mata Masyar Hakim Laim pada akhir zaman nanti mereka kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka Asyar Hakim Laim yang akan namanya siapa tadi Bang? Buka Yeremia 30 ayat 9. Mesias yang akan datang namanya siapa? Buka Yeremia 30 ayat 9. Anda baca sekarang, coba. Oke, saya baca ya. Kita diskusi ya. Nih, ini nama sang Mesias, raja yang akan datang. Iya, kamu saja jangan kepanasan. Dari tadi kita kan memang diskusi. Nggak kepanasan. Coba. Ya, terus kenapa Abang berkata kita ini diskusi? Memang dari awal kita diskusi. Iya, memang diskusi supaya kamu fokus. Kan memang tadi ya, sabar udah. Panaskan. Udah baca aja dulu. Yeremia 30 ayat 9. Identitas sang raja yang akan datang. Silakan. Apakah Yesus? Jangan bicara. Ya, ini nama ya yang Abang bilang ya. Abang kan nggak terima. Iya, Abang baca. Namanya siapa sang raja yang akan datang? Dengar, Abang kan ingin beriman. Harusnya ada kata Yesus tertulis pada nubuatan kan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang makanya saya tanya. Kalian juga kan sedang menantikan Mesias. Siapa namanya? Ya, baca dulu. Yeremia 30 ayat 9. Baca. Yeremia 30 ayat 9. Oke, saya baca ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mana namanya? Namanya Daud. Sang raja akan datang yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus, tapi Daud. Saya baca sekali lagi. Silakan, saya sudah kelar. Anda sudah finish bahwa Mesias raja itu bukan Yesus tapi Daud. Saya sudah finish. Saya baca lagi ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi. Di mana di situ ada tertulis Mesias akan datang yang bernama siapa namanya? Tidak ada tertulis. Kamu Oke. Mesias itu raja bukan? Jamret. Mesias itu raja bukan? Jamret. Konteks raja bagaimana dulu sekarang? Ya. Ya jawab dulu. Mesias raja bukan? Itu kan penggunaan kata kan yang ada di dunia. Iya, jawab dulu. Raja yang mana? Raja surga atau raja di dunia? Kalau kita mengenal kata raja itu adalah raja yang ada di dunia nih. Ada kerajaannya, ada pasukannya. Iya, Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Raja mana yang Anda paham? Iya, Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Bagaimana? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Penyebutan kata raja bagi Yesus itu bukan seperti raja yang Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini. Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini. Yang ada dayang-dayangnya. Susah udah, cuma lanjut ya. Yesus. Udah kena ayat bingung deh. Lanjut cuma. Raja yang dimaksud di dalam Alkitab yang disebutkan kepada Yesus itu adalah sebagai penguasa langit dan bumi, pencipta bumi dan surga. Seperti itu yang dimaksud raja sebagai penguasa. Kamu banyak belajar lagi lah. Apa? Siapa namamu? Bang Trijika Jiper. Maaf, ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin,
adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya. Dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapa yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapa nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapa itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu yang adalah serigala, itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan pengikut itu semua yang tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada akhi. Ada akhi. Ada akhi, ada. Waduh, kok bisa bertobat dia ya? Bagus juga. Ya. Lanjut coba. Bahkan Paulus di situ akhi diajarkan apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa ayat mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Ini ya di garis bawah ini hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat. Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia mau menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh. Kulit katan apa itu namanya, bukan bagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja, kalau mau disunat nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa? Ya silakan saja selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper. Karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Nanti kamu sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Usut dulu. Jangan kemana-mana, kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan, saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait, karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk akar Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Nggak ada itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang awal, narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak. Itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi, dan memang itu datang dari Yahudi. Hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, jangan ke situ. Ya, jangan ke situ, Bang. Ini kita berbicara mengenai konsep. Fokus. Konsep dulu, konsep. Mesias Pak udah pasti gagal. Mesias Yesus tadi kan gagal, dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud saja pun. Kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti dodol yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Makanya bukan Yesus disebut di situ Daud. Nah, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud. Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Mesias. Kalian sekarang masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Sekarang Mesias artinya apa? Mesias artinya diurapi. Semua raja-raja Israel termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin Su'aib, Daud bin Gojon. Kalimatnya saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi, makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis, tunjukkan kepada saya Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu, bukan urapan di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh menyentuh yang bukan dari manusia, pasangannya. Harusnya, Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias bukan datang dari manusia. Iya, mana nggak bisa begitu. Namanya pengurapan. Mesias itu kan derajatnya lebih tinggi. Dengar, Mesias itu derajatnya, posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak banget. Jadi yang mengurapi Yesus, Tuhannya Yesus gitu. Ya, harusnya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi. Yang mengurapi Tuhannya Yesus. Ya. Jadi gini, saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan ada tuh Bang, ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi, itu merujuk kepada Daud, ngawur sekali. Dan Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Disebut begitu. Disebut situ Mesias, Bang. Ada disebut situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias.
Daud itu Mesias, Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, izin Bang, cuma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan itu menolak. kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Anda Berarti- siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda Mesias siapa adalah rupanya? Yesus. Itu kan kitab kami di perjanjian baru. Ya iya, Anda memang siapa rupanya? betul. Tidak ada orang yang menolak itu Mesias. Nah, kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya orang Yahudi kau paksa merimani kepada Ya, agama aku pun juga itu Kristen, iman gimana saya ceritanya? Kristen. Kenapa? Masalahnya yang punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Nah, makanya berarti yang paham tentang itu adalah yang punya kitab. Ente siapa Sekarang kita rupanya? adil ya. Oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi Nah. kamu pun juga juta jiper. Kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab perjanjian baru. Bukan dari para murid. Loh, kamu ketawa. Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda Ada gitu. bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngawur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngawur kamu. Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah, Mesias. itu Daud. imannya orang Tapi gimana nggak- dong? Ih, Lah kan gimana sih nggak ada orang? kata Mesiasnya, kan nggak ada kata Mesiasnya. Daud Kecuali itu kalau ditulis, Mesias. Inilah Daud itu Mesias itu yang bernama Daud. Nah, itu baru ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocok. Ya Itu namanya ilmu ampun. cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru Mazmur selamat. 1850, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu apa? Itu kan dalam penafsiran kalinya. Itu kan dalam Mantap, penafsiran Zuma. kalian. Aku mau jawab dulu. Itu jelas itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya pendukungnya jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus, dan itu kita sudah baca tadi kan, saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa Cocok terlihat. logi. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh, jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi nyebrang lautan menjelajahi daratan selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Kan Anda tidak bisa menjawab kan? Anda tidak bisa menjawab. Anda Bang tidak Juma, bisa mana lebih menjawab. Bang Siapa yang meninggalkan Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Lalu kemudian Itu cukup logis. dia adalah orang Bang Juma. Farisi mendirikan agama Kristen, itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi pengikutnya selain Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya? Ayo kita bahas ya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22, 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Silakan. itu ya. Silakan. Arul tanya dulu Bang Juma Arul. Izin Bu Bunda moderator di sini ya. Bu Darni tolong sopan naik komal. Jangan menjela-jela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Silakan, Bu Unda. Nah, jangan disamaratakan semua kan. Nanti kita Matius pakai 7, bahasa itu juga, kau Matius nanti 7, tersinggung. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa Oke. dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23, ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya Nah, baca. bagus. Sekarang dengar, saya baca poin yang kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ngerti Bang? Bukan, ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini ya. Iya. Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan kepada Yesus, sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga, benar. Itu poinnya itu di situ. Enggak, kata awal dia Sekarang harus menyebut Tuhan. Benar, pertanyaan dia gini, harus saudara. menyebut Tuhan kepada Sekarang Yesus, pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. Sudah penipuan lagi. Kalau abang sudah pernah lagi kita akan lanjut lah. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama, kitab Tanakh,
atau perjanjian baru? Surat-surat Paulus in the gang. Jawab. Ayo. Ayo. Gimana? Di situ dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak Allah. Sampai Yesus lahir pun itu buat kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri. Saya ulang. Kehendak Bapak itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan kita. Loh. Ini entry pointnya adalah Abang, yang melakukan sabar. Dia akan terjebak. Kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan itu. Sabar. Dikasih spesifik aja Ki, firman Tuhan itu Taurat atau perjanjian baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapak itu Taurat atau perjanjian baru? Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan seterusnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapak, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapa itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru Abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang yang jeli, apapun yang ada kata. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Bukan. Terjemahan rendah itu pun terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya itu namanya suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan elachistos dalam bahasa ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara. Tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling rendah, tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada. Bagian di Elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian. Bukan. Terjemahan kalian kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah, padahal tempat yang paling rendah. Padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elakistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab, tapi kan di neraka. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul, terjemahan atau oritex? Sudah Bang, nggak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa
Siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Yang paling rendah, ayo semua yang ada di kaum ini menunjukkan yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga dia punya bagian-bagiannya. Nanti para kita lihat ada yang bisa buka kamera. Punya tempat yang lebih punya tempat bantu dong. Nanti. Ya, Bunda Vera. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Makut Syamaim. Jadi langit yang paling rendah. Dari langit, bukan surga. Makanya saya tidak mengatakan surga. Hei, saudara, dalam bahasa Yunani-nya memang bukan surga di situ, disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah, itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda selamat. Saya kalau pakai terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan kalian. Bukan, itu kitab kalian. Itu kitab kalian sendiri. Yang ada original teks kalian. Matius 5:19. Adriansa, tolong maju. Sabar. Ya, Gurunda. Dinda buka dulu Matius 5:19. Matius 19. Original teksnya ya, Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, yang pas mana ini, Gurunda? Kalau kami diskusi, apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah, tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks dan juga surga. Original teksnya menduduki tempat yang paling rendah, menduduki tempat yang paling rendah. Oh, ini. Iya, Elastistos. Artinya apa? Paling hina. Ini saya buka ya. Elastistos, Gurunda. Mana ada itu gitu. Artinya apa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten. Alkitab Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya dia dulu. Tuh lihat Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa menyangka ini apa Gurunda? Maksudnya dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Ini paling hina ini. Ini paling hina. Ini paling hina. Nggak bisa menyangkali Alkitab. Paling hina. Ini loh. Ini terus dikatakan di kerajaan surga, padahal itu bukan surga. Kerajaan langit. Langit. Pakai Uranos ini, Gurunda. Uranos. Ketik. Lihat Uranos ini. Ini Uranos. Klik di Uranos ini. Klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Ya. Itu Uranos. Kemananya? Uranosnya mana? Iya betul, Uranos. Uranos artinya? Artinya langit. Tunjukkan. Ini definisi Uranos langit. Yang ini. Itu ada sesuatu langit surga, nah itu kan? Oh, saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Langit surga. Iya. Kamu mana lagi? Kamu penyesatan ya? Enggak, yang benar yang mana, Gurunda? Coba saya bisa buka ini. Saya bisa. Iya, saya bisa tunjukkan. Langit, surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang ini. Oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke surga. Di sini ada langit. Bukan ayat itu, Bang. Iya, sabar dulu. Yang tadi. Original sabar dulu. Iya, sabar dulu, Bang Aru. Sabar dulu. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya, hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit ya. 3772 nih. Langit, kita klik. Uranos kuceluk. Uranos. Kan Uranos Anda klik itu langit, surga. Artinya persamaan kata dari langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu loh. Aduh, ini kalian punya apa? Ya. Berarti kalau pesawat sama kalian berarti kalau ada pesawat terbang, berarti kalau ada pesawat terbangnya ke surga, Gurunda, bukan ke langit. Lanjut. Tanda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Saya bisa gunakan kata surga kan itu maksudnya. Oke. Akal bagaimana sih? Ya oke kita pahami ya lah, kalian masuk surga yang paling rendah. Artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah oke, kita setuju lah kalian di surga paling rendah. Kamu masuk neraka. Ada wifi. Begini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah, tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja neraka, siksaan juga itu. Siksaan juga itu. Di neraka kok disiksa kawan. Makanya kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya betul. Nah, itu kesimpulan. Surga itu nggak ada kerajaannya. Artinya itu kesimpulan. Oh bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Iya, kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Mau dipakai ke neraka. Oke, kita lanjut.
Ya, waktu saya masih ada sedikit. Jadi ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub, tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristenlah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, saya ingin nambahin dikit Gurunda, saya ingin membongkar, bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya, oh ini surga, mari kita buktikan ya, Saya punya studylight ya .org, ini punyanya Bible Study Tools, nih kelihatan ya Gurunda, ya, mana nih, aduh, ini leksikon Bible Lexicon ya, Bible Lexicon. Dia bukan nabi palsu, dia bukan nabi, dia rasul. Itu rasul Yesus ya, rasul Yesus. Nah, kita lihat nggak pernah baca yang Bible palsu dia. itu yang meniadakan 10 hukum. Yang meniadakan 10 hukum berzina, Dari buahnya, nggak usah kemana-mana Bu Darni. Ya itulah dari buahnya. Umat-umat Paulus itu menuruti 10 hukum. Itu dia. Itu nabi yang benar. Paulus mengatakan, coba. hukum Taurat penuntun bagi kamu Bu sampai Darni, sekarang. coba kita buktikan. Oke. Turunkan saya dulu, host. Ada peringatan. Kan belum ngomong. Sudah, Gurunda, sudah. Maksudnya Bang Zuma yang turun Bu Darni, bukan Ya. Anda. Tidak, Oh, tadi bukan ada masukku kan. Bang Zuma nggak salah kok kok ada peringatan dia. Ya udah. Jadi gitu Bu Darni. Jadi yang dimaksud di sini kan jelas adalah domba. Domba itu Bani Israel. Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya. Jadi kata Yesus, murid-muridku, nanti ada Yahudi palsu. Karena kan jelas kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, hukum pertama itu apa? Di Keluaran 20 nomor 3 tuh. Jangan ada padamu. Iya. Jangan ada padamu ilah. Allah lain di hadapan. Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah sekarang apakah Yahudi membuat ilah lain selain daripada Elohim? Enggak kan? Yang membuat ilah lain di hadapan Elohim Kristen kan? Ilah yang lain itu Yesus. Bukan, aku jawab ya. Nah, kita hukum pertama dulu ya. Nah, jadi sekarang domba itu hanya Bani Israel. Dulu Yesus berkata ke Bani Israel, yes. Memang awalnya kebenaran itu untuk Bani Israel. Kemudian, kan bukan hanya Bani Israel yang ingin dibawa Yesus ke surga, ya kan? Tentu kita juga, seluruh umat manusia harus mendapatkan kebenaran. Masuklah ke orang Batak, ke Darni Simatupang. Makanya Yesus berkata, pergilah ke segala bangsa. Itu bukan Yesus tunggu Bang itu. Juma. Iya, tunggu Bang Juma. Karena kan Yesus kan awalnya kan untuk Bani Israel berkata, untuk dombanya Bani Israel.
Kita juga dombanya karena kita juga kan mengikuti ajarannya Bang Juma. Nah, makanya sampailah ke kami, orang Batak ke Pancur Batu. Nah, itu dia. Jadi kita juga berhak mendapatkan kebenaran itu. Begitu. Orang Bang Juma juga harus berhak mendapatkannya. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa ini kita robah. Hukum ini itulah ibaratnya cermin bagi kita. Ibaratnya seperti bayi, ada pelindungnya kan Bang Juma. Bayi itu kan harus ada yang melindungi. Ya kan? Anda kita juga gimana ya? Gimana ya benar nih? Hukum Taurat itu tidak bisa dirubah. Tapi Anda bukan Yahudi, tapi Anda mengaku bagian daripada Taurat. Kan aku ciptaan Tuhan. Bukan, mana ada guru. Tunggu. Hukum pertama tadi ya, jangan ada padamu Allah lain. Kami nggak ada mengalahkan Allah yang lain Bang Juma. Tetap Yesus? Allah kami Elohim itu. Yesus ini firman Elohim. Nah, itu dia. Ya, itu firman dia. Elohim yang menjadi Itu dia. manusia. Nah, itu dia. Maksudnya firmannya bukan yang punya firman. Makanya yang datang kan Yesus Bang Juma, firmannya yang kelihatan itu yang datang. Allah itu kan roh, tak kelihatan, tak terhampiri. Siapa yang datang? Sesuai dengan Maliaki itu, Maliaki 4 ya, Bang Billy yang kita semalam yang kalian turunkan pendetaku itu, sesuai dengan Maliaki. Tuhan itu yang akan datang. Sementara Bang Billy orang Yahudi mengatakan Mesias yang akan datang adalah Daud. Enggak ada satupun tercatat bahwasanya Daud itu akan datang, tetapi Yesus banyak ayat mengatakan dia akan datang menghakimi. Daud apa menghakimi? Nanti akan datang. Emangnya Daud dicatat untuk membangkitkan orang di akhir zaman? Yesus tidak ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itulah Mesias, bukan seperti orang jauh di Pau ini dikatakan Daud pula Mesias. Nah itu, iya. Orang si Billy ini penipu ini. Masa Daud akan Mesias akan datang? Ngapain ditunggu-tunggu Daud? Daud itu nggak ada apa-apanya. Yesus lah Mesias. Yesus yang akan membangkitkan nanti kelak di akhir zaman. Kan ada datanya. Daud mana ada datanya dia akan membangkitkan, dia akan menghakimi? Nggak ada. Coba tunjukkan pengakuan Yesus yang datang kepada Bani Israel diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja dulu. Oke, ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi tanda-tanda Nabi palsu tadi kan sudah ya. Itu ada di Kristen. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, oke ya kan? Baru tetapi orang Yunani juga, ya kan? Nah, jadi yang ketiga, dalil yang saya minta pengakuan Yesus. Roma. Aku di Paulus itu. Yesus yang diutus untuk dunia gitu. Nah ini kan rasul-rasulnya Bang Juma. Iya, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka. Lalu rasul-rasulnya mengatakan juga bahwasanya Yesus itu untuk dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, ini kan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Apalagi? Itu dia. Bukan. Maksud saya pengakuan kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Bang Juma, aku pun mau bertanya, mana pengakuan Budarni, maksudnya aku memilih engkau Muhammad sebagai rasulku. Budarni, maksudnya Gurunda Zuma, itu counter dari Matius 15:24. Ini kan saksi-saksinya loh Bang Juma. Kalau Yesus saya kasih jawabannya Budarni. Di Yohanes 17 nomor 9. Nah, coba Budarni baca. Yohanes. Bukan untuk dunia. Jangan ketawa. Oh, tahu aku itu. Aku tahu. Yohanes berapa? Iya, aku berdoa. Berapa tadi Bang inspirasi? 17 nomor 9. Ya. Aku nanti menerangkan juga ya. 17 nomor 9. Yesus berdoa. Iya. Aku berdoa untuk mereka ya. Aku berdoa ayat 8 dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu ya. Yesus datang dari Allah. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Awalnya untuk Bani Israel. Nah itu. Lalu kan jangan ini aja dengarkan juga Matius 28 dong. Matius 28 ayat 19. Pergilah. Pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa berarti Indonesia kan bangsa juga Bang Juma, sampai ke Batak, ke Medan, ke Pancur Batu. Saya bantah. Ucapan Matius 28 itu datang setelah makhluk ini keluar dari kubur atau sebelumnya?
Setelah lah kan Matius 28. Nah, setelah. Kalau Matius 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak ucapan Yesus di segala firman itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku. Ada nggak ucapan Yesus dari segala firman yang Yesus ucapkan sebelum terangkat ke langit? Ada nggak? Ya, sebenarnya kan semua itu perkataannya untuk Bani Israel awalnya. Ya kita benarkan itu Bang, cuma tapi Ya, kan berarti tidak ada. mau naik dia ke surga masih ada, masih diingatnya manusia-manusia yang lain, masih mengasihi dia manusia yang lain. Makanya pergi katanya. Gitu Bang. Berarti nggak ada firman, nggak ada firman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nggak ada juga firman, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak ada. Yang Itu ada kan di antara Matius- seluruh Matius firman itu 28. adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada murid dari Bani Israel. Itu jelas itu. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak ada ucapan Yesus pergilah ke seluruh, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada ucapan Yesus kayak begitu. Dari segala firman yang Yesus sampaikan dan murid yang percaya bahwa dia adalah utusan, itu tidak ada perintah dari gurunya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Itu Bu Darni. Itu bukan Yesus, tapi Yesus yang dinubuatkan Yesus akan datang, Yesus palsu yang membawa namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena dia akan menyesatkan banyak orang, maka Yesus palsu ini menyuruh orang yang dirasukinya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, supaya tergenapi ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Yesus yang datang mengaku-ngaku Yesus itu berhasil, karena dengan adanya Kristen maka banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang adalah anak Maria. Gitu benar nih. Oh ya, terserah. Itu kan pendapat Bang Juma dan teman-teman yang lain. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa
pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada Dia seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami.
yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.